semua, kembali lagi bersama saya Indria Fahrunisa, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan rencana strategis dengan peta proses bisnis. Sebelum masuk mengenai hubungan Renstra dengan proses bisnis, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara strategis, teknis operasional, maupun taktis. Pada hakikatnya, strategis, teknis operasional maupun taktis adalah suatu cara. Pengertian dari strategis telah kita bahas sebelumnya, yaitu merupakan suatu cara yang sengaja dipilih untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan taktis dan teknis operasional. Perbedaan dari ketiganya adalah terletak pada ruang lingkupnya, teman-teman. Strategis adalah suatu cara yang melingkupi hal-hal yang berjangka panjang, menyeluruh, dan prioritas bagi organisasi yang tertuliskan dalam dokumen rencana strategis atau Renstra. Sedangkan teknis operasional adalah suatu cara yang melingkupi hal-hal yang bersifat jangka pendek atau rutinitas, terbagi dalam unit kerja atau sektoral, detail, dan umumnya tertulis dalam dokumen standar operasional prosedur atau SOP. Sedangkan taktis merupakan cara yang melingkupi hal-hal yang bersifat di antara strategis dan juga teknis. Ketika SOP yang merupakan dokumen yang mengatur hal-hal teknis operasional mengacu pada suatu Renstra, maka dapat dipastikan kegiatan rutin di setiap unit kerja yang detail dan terperinci adalah bentuk perwujudan dari Renstra. Nah, teman-teman, alat bantu untuk membuat SOP berdasarkan Renstra inilah yang kita kenal dengan peta proses bisnis. Pemetaan proses bisnis biasanya dimulai dari suatu analisis kebutuhan dengan memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan pihak-pihak eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari KL terkait. Teman-teman, dalam mengidentifikasi Renstra menjadi peta proses bisnis, biasanya kami menganalisa melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu, juga kami melihat melalui arah kebijakan dari kementerian itu sendiri, lalu juga struktur organisasi, dan juga lampiran-lampiran yang tercantumkan, seperti lampiran matriks kinerja dan juga manual indikator kinerja. Nah, untuk menetapkan nama dari peta proses maupun peta subproses, kita perlu memetakan dahulu kegiatan-kegiatan yang serupa. Di sini saya berikan contoh, misalnya ayah makan nasi padang, ibu makan mie ayam, dan kakak makan soto. Maka nama peta prosesnya adalah makan. Saya garis bawahi ya teman-teman, yang kita petakan adalah kegiatannya, bukan objeknya. Jadi mau ayah makan nasi padang, ibu makan mie ayam, kakak makan soto, yang kita lihat adalah kegiatannya atau prosesnya, yaitu makan. Nah, di sini saya berikan contoh kembali, misalnya pelaksananya di sini ada Direktorat AA, melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi. Kemudian ada Direktorat BB yang melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pendidikan. Kemudian yang terakhir ada Direktorat CC yang melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga dan pasar. Ketiga dari direktorat ini, baik AA, BB, dan CC, melakukan pembinaan serta pengawasan. Oleh karena itu, nama prosesnya menjadi pembinaan dan pengawasan. Dan perlu kita ingat, teman-teman, kita perlu menyisipkan kata kerja di awal kalimat, sehingga rumusnya menjadi kata kerja plus nama prosesnya apa. Nah, seperti contohnya yang tadi, kita perlu menggambarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Maka kata kerja yang cocok adalah pengelolaan. Sehingga namanya dari kata kerja plus nama proses menjadi pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.
Nah, oke teman-teman, langkah yang tadi adalah langkah-langkah sebelum kita menggambarkan peta proses. Jika kita sudah menggambarkan peta prosesnya, di akhir biasanya kita akan melakukan pengecekan kembali apakah peta proses yang kita buat sudah mencakup seluruh kegiatan yang ada di Renstra atau belum. Nah, contohnya di sini kita akan membuat tabel hubungan Renstra dengan peta proses bisnis. Contohnya ada dari Kementerian PUPR di sini. Kita bisa lihat mulai dari visi PUPR itu seperti apa, lalu diturunkan menjadi misi, kemudian ada tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran strategis, arah kebijakan strategis, program, sasaran program, indikator sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan. Nah, di sini nama dari peta prosesnya itu apa, dan juga yang terakhir di kolom X ada pelaku yang terlibat, siapa saja. Nah, jika kita lihat di sini mulai dari misi nomor 4 hingga dengan sasaran kegiatan, ini berbicara mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Yang mana pengelolaan sumber daya manusia sudah ada dalam peta proses PUPR 6 terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia bidang PUPR, yang artinya kegiatan-kegiatan yang ada di Renstra terkait dengan pengelolaan SDM ini sudah tercantumkan di dalam peta proses bisnis, khususnya di PUPR 6 terkait dengan pengelolaan SDM bidang PUPR. Nah, selain itu teman-teman, pada kolom X kita bisa lihat siapa saja pelaku yang terlibat untuk proses pengelolaan SDM ini. Nah, perlu saya garis bawahi teman-teman, penggambaran peta proses harus melibatkan minimal 2 pelaku. Hal ini dikarenakan nantinya dalam menggambarkan peta lintas fungsi, kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang lintas unit. Oleh karena itu, penggambaran peta proses harus melibatkan beberapa pelaku. Di sini bisa kita lihat pelakunya ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan juga ada BPSDM. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.